Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usollimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, Ibu, kawan-kawan serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Sampurasun and selamat malam. Masih tetap dari soal pepernian Aki yang diminta oleh teman-teman. Mangga lah kalau Kak Anggo mah silahkan. Di malam ini Aki akan bercerita tentang bagaimana KIE kita yang dikaitkan dengan budaya. Kalau kemarin kan Aki cerita dengan agama bahwa mati atau meninggal itu bukan karena ayudi, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa berubah-berubah. Ini kisahnya begini. Tahun 1991 kalau tidak salah atau 1990 lah, antara itu Aki juga agak sedikit lupa. Di Jawa Barat ini tingkat drop out, tingkat keluarnya akseptor dari memakai kontrasepsi menjadi tidak itu tinggi. Sampai di buku Rakerda itu ditulis 500.000. Wow, keren. Kalau waktu itu sekitar 7 atau 7,5 juta peserta KB, DO-nya 500.000, itu kan hampir berapa persen ya? 10% lebih lah, hampir 14% waktu itu kalau tidak salah. Nah, dengan itu terlepas dari DO-nya alasannya apa? Apakah DO administrasi, laik DO dan lain sebagainya. Tapi BKKBN Jawa Barat di bawah kepemimpinan Pak Haji Muhyi almarhum itu segera mengumpulkan BINTEK. BINTEK itu adalah bimbingan teknis, bukan bimbingan tetek ya. Jeung batuk deh Aki ya. Nah, BINTEK itu biasa ada BINTEK bamer, baret merah, bamer ya, ada baret hijau atau pacan. Ini dibagi-bagi ke seluruh supaya menelusuri tentang DO ini ya. Dulu kan jagonya penghitungan itu adalah Dr. Dedeh Sujana ya, yaitu Dr. Dedeh Sujana kepala bidang bina program yang terkenal. Beliau bagaimana cara menghitung pil juga, sampai sebetulnya kebutuhan pil 1 tahun itu bukan 12 tapi 13 karena pilnya hanya 28. Itu ya dulu cara-cara ngitung begitu itu dihitung benar, dipelajari benar, sehingga di R5 klinik itu pengeluaran gudang itu dihitung berapa dibagikan dengan akseptor. Kalau sekarang sudah confuse kan, akseptornya juga dari mana, kontrasepsinya dan lain sebagainya. Karena pembinaan R1 sub PPKBD atau sub pos KB sekarang tidak menjadi fokus dari pekerjaan kita. Nah, berikutnya alhamdulillah kita bagi, Aki dibagi ke Kabupaten Sukabumi. Kenapa Aki ke Sukabumi? Karena di situ agak rawan tentang DO ini, bahwa Sukabumi itu tertinggi pemakai PL ya. Aki ke Sukabumi. Setelah dengan Pak Antisna di Sukabumi menghitung, ternyata yang dianggap paling tinggi DO-nya itu adalah Kecamatan Tegal Bulet. Tegal Bulet itu kan jalur selatan. Oh, sekarang jalannya sudah bagus. Kalau dulu mah ke Tegal Bulet itu kan pakai rakit tuh, pakai apa, jupung namanya begitu ya. Kalau sekarang Tegal Bulet itu kan batasnya Sukabumi berbatasan dengan Agrabinta. Jalannya sekarang udah bagus. Itu berkat pembangunan 5 gubernur ya, dari mulai Pak Yogi, Pak Nuriana, terus Pak siapa yang berikutnya itu Pak Dani dan Pak Aher itu ya. 4 gubernur itu yang paling fenomenal. Nah, pendek cerita, Aki sampai ke sana sore dengan Pak Andi almarhum, menghubungi Pak Alam. Pak Alam itu pengawas PLKB di sana.
Dan sekarang sudah almarhum. Jadi Pak Andi sudah almarhum, Pak Alam sudah almarhum. Doakeun aki sing panjang umur. Amin ya robbal alamin. Nah, sore-sore kata Pak Alam, saya diskusi dengan Pak Alam. Oh biasa Pak Alam teh atuh. Aya bintek di kabupaten di provinsi mah jarang terjadi ke sana ya. Sehingga dia motong kambing atau domba begitu. Wah, orang di sana banyak belimbing dan lain sebagainya. Kekeluargaan lah. Pak, besok kita akan mengumpulkan yang DO dari beberapa desa. Diminta PLKB berkumpul. Tapi tempatnya di Balai Desa Tegal Bulet. Kalau tidak salah begitu ya. Akhirnya besok itu Aki bertemu dengan ibu-ibu. Ditanya, kunaon ibu-ibu teh sekarang tidak mengambil pil. Ternyata semuanya laik hamil. Yang pertama ada yang belum punya anak. Hanya karena KB-nya itu disuruh oleh Pak Alam katanya sebelum umur 20 tahun harus KB dulu. Ada juga yang anaknya 1 sudah umurnya 5 tahun. Dia menjelang 30. Kan saya itu harus begitu. Nanti kalau sudah lebih 30 kan kurang bagus katanya melahirkan tuh. Itu kan zaman konsepnya 20-30 ya. Begitu waktu itu. Dan rata-rata begitu. Sehingga Aki kehabisan ilmu ini bagaimana caranya supaya meyakinkan mereka. Nah itulah yang ada ilham tuh ya, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat pada saat itu adalah bulannya Jumadi Akhir. Dan Aki ya bukan budayawan Aki tapi tahulah bagaimana kondisi masing-masing daerah. Begitu Aki bercerita hari ibu pengen punya anak, pengen punya anak yang pinter, betul. Yang soleh betul, wah yang macam-macam lah begitu ya, yang sehat betul. Kenapa hamilnya mulai bulan ini? Kata Aki. Kenapa gitu Ki? Wah gitu ya kan begitu. Kata Aki sekarang itu Jumadi Akhir. Kalau Jumadi Akhir mari kita hitung. Jumadi Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Hapit Ternawan, Zulqaidah gitu ya, Rayagung, Muharram, Safar. Jadi kalau hamil mulainya bulan Jumadi Akhir, lahirnya bulan Safar. Kita perhitungan 9 bulan. Nah saya ingin tanya kepada ibu-ibu, bagaimana kalau anak lahir pada bulan Safar? Oh itu kan daerah Tegal Bulet paling percaya kepada begitu. Iya Bu, Eki, bahwa kalau lahir bulan Safar itu ribet. Harus diporeat lah, harus di apalah gitu, di puasaan, di tumpengan dan lain sebagainya. Karena katanya sok goreng adat begitu, itu kepercayaan orang sana. Nah begitu, jadi gimana? Terus kita harus kapan? Makanya kita carinya ibu mau bulan apa melahirkan. Hamilnya harus dihitung mulai bulan apa. Perhitungan yang normal saja 9 bulan. Oh mereka itu sebetulnya pada seneng tahu begitu. Karena apa? Karena memang budaya di sana seperti itu. Akhirnya ada beberapa. Ada yang DO-nya sudah, saya mau sudah telat sebulan. Ya janganlah, kan sudah telat sebulan. Masa harus digugurkan? Kebanyakan belum apa-apa. Saya malah sudah tidak ngambil pil 1 bulan juga masih menstruasi kemarin. Nah itu kita lanjutkan dulu. Banyak itulah. Sehingga si Kang Alam, semua juga Kang Andi waktu itu almarhum, Kang Alam almarhum. Itu sampai ke Aki itu salut. Ki, benar-benar si Aki berpikir sampai ke sana katanya. Ya itu adalah ilham saja. Makanya kalau kita mau berbicara hadapan umum itu berilah kemudahan. Allahumma yasir walatu asir. Itu Aki biasa begitu. Walaupun Aki itu tidak tahu agama sedikit-sedikit mah tahu dong. Nah begitu ya, diberi ilham di tengah jalan. Nah sudah itu bagaimana si Kang Alam syukuran karena banyak yang paham tentang budaya yang dikaitkan dengan keluarga berencana. Jadi ditinjau dari beberapa aspek, makanya KB itu tidak bisa tunggal hanya dilihat dari segi medis, tapi dari segi psikologis, dari segi agama, dari segi budaya, kita harus kreatif. Sekarang itu kenapa tidak kreatif? Karena adalah tidak ada tantangan yang berat. Coba kan waktu itu kan tantangan dengan DO tinggi itu. Itulah yang ingin Aki sampaikan malam ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan kita selalu berpikir anjala sakinata yang berpikir di dalam hati-hatinya. Mudah-mudahan ini kita dapat laksanakan dan kita barokah untuk membangun bangsa ini lebih baik ke depan.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.